Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadas, tampuk D1A1-18128. Untuk memenuhi tugas metode analisis data agribisnis, saya akan menjelaskan bagaimana cara uji regresi linear berganda. Baik, sebelum kita masuk ke uji analisis regresi linear berganda, kita perlu tahu apa sebenarnya analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah salah satu bentuk analisis regresi linear di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Syarat yang harus terpenuhi dalam uji analisis regresi ini adalah persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik, seperti uji normalitas di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Yang ketiga, uji multikolinearitas di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang keempat, heteroskedastisitas dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kelima, uji autokorelasi. Khusus untuk data time series, persyaratan harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh kasus uji regresi linear berganda untuk melihat apakah besarnya nilai tergantung pada besarnya skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Langsung saja kita masuk ke SPSS di data view, kita masukkan data yang telah kita input di Excel. Kita copy. Lalu pindahkan ke SPSS. Di variable view, kita ubah name menjadi X1 dan X2 dan Y. Di desimal kita ubah menjadi 0. Di label kita ubah menjadi skor tes kecerdasan. Kedua, kita ubah menjadi frekuensi membolos. Ketiga, kita ubah menjadi nilai ujian. Kita kembali ke data view. Di analyze, kita pilih regression dan pilih linear. Lalu skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos kita pindahkan ke independen, dan nilai ujian kita pindahkan di dependent. Metode kita ubah menjadi stepwise dan pilih statistik. Pilih model fit dan deskriptif. Di regression coefficient kita pilih estimate. Lalu klik continue, pilih OK. Maka akan muncul hasil output dari uji regresi linear berganda. Baik, dapat kita lihat hasil output dari uji analisis regresi berganda. Yang tabel pertama, pada bagian ini merupakan tabel yang menyajikan deskriptif data masing-masing variabel yang meliputi mean atau rata-rata, atau deviation, standar devisi, dan n jumlah data. Dan tabel kedua ada correlation. Pada bagian ini merupakan metrik korelasi antara variabel skor tes kecerdasan dengan nilai ujian diperoleh R sama dengan 0,40 dengan
probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Variabel frekuensi membolos dengan nilai ujian R sama dengan min 0,848. Tanda negatif menggambarkan hubungan yang berlawanan, yang artinya semakin sering membolos maka akan semakin kecil nilai yang diperoleh. Tabel selanjutnya, variables entered atau remove. Tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel skor, tes kecerdasan, dan frekuensi membolos dengan prediktor, dan metode yang digunakan adalah stepwise. Tabel selanjutnya ada model summary. Tabel tersebut pada model 1 untuk menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R antara skor tes kecerdasan X1 dengan nilai ujian Y, yaitu sebesar 0,848, dan penjelasan besar presentasi pengaruh variabel skor kecerdasan terhadap nilai ujian yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari ukuran R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 pada model 1 sebesar 0,720, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau skor tes kecerdasan terhadap variabel terikat atau nilai ujian adalah sebesar 72%. Kemudian tabel ANOVA. Pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel skor tes kecerdasan X1 dan frekuensi membolos X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai ujian Y. Dari output pada model yang kedua terlihat bahwa F hitung sama dengan 31,853 dengan T hitung signifikan atau probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,5. Maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi nilai ujian. Tabel selanjutnya ada tabel koefisien. Pada kolom B, pada konstanta A adalah 55,780, skor tes kecerdasan B1 adalah 0,527, dan frekuensi membolos B2 adalah min 2,344. Berdasarkan data yang di atas, maka dapat dikatakan bahwa konstanta sebesar 55,780, koefisien regresi X1 sebesar 0,527, dan koefisien regresi X2 sebesar min 2,233. Maka dapat disimpulkan bahwa skor tes kecerdasan nilai T hitung sama dengan 3,371 dengan probabilitas 0,008 lebih kecil dari 0,5, artinya ada pengaruh yang signifikan. Untuk variabel frekuensi membolos nilai T hitung sama dengan min 3,147 dengan probabilitas 0,012 lebih kecil dari 0,05, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Baik, itulah tadi penjelasan uji regresi linear berganda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.